Contohnya jarak, masa, panjang, kelajuan, volume, waktu, energi, potensial, energi kinetik, usaha, daya, muatan listrik, potensial listrik, massa jenis, jumlah zat, kecepatan arus. Besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, berat, percepatan, kecepatan, percepatan gravitasi, momentum, influx, gaya, momen gaya, tegangan permukaan, induksi magnetik, medan gravitasi, gaya gesek, medan listrik, dan tekanan. Contoh untuk jarak dan perpindahan itu kayak misal seorang siswa berjalan 4 meter ke timur, kemudian 3 meter ke utara. Berapa jarak tempuh dan perpindahan tersebut dari titik awal? Titik awalnya itu kan 4. Dia berjalan ke timur kan 4 meter. Nah, pas dia baliknya itu 3 meter. Jadi yang dicari itu jarak tempuhnya dan jarak perpindahannya. Jarak perpindahannya itu yang dia berjalan pertama kali itu kan ke timur, yaitu 4 meter. Terus untuk menghitung jarak tempuhnya itu kayak jarak dia di awal itu A. Kita sebut aja A kayak gini. Misalkan jarak awal dia itu kan dari sini, titik ini, itu kita namain dia A, kita anuin dia pakai A ya semuanya. Terus dia kan jalannya itu 4 meter kan ke B. Nah, pas dia balik ke sini itu dari B kecil kan yang mau dicari itu jarak anunya, jarak apa sih namanya, jarak tempuhnya dulu kan. Itu rumusnya itu A B ditambah BC sama dengan masukin dia terus jarak A ke B kan 4. Terus yang ini itu 3 meter yang jarak B ke C-nya. Ini jawaban jarak tempuhnya. Terus untuk mencari perpindahannya itu pakai rumus AB dikurang bilangin AB plus BC. AB-nya itu kan tadi jarak A ke B itu kan 4 ditambah jarak B ke C itu kan berarti kan dia balik, berarti min dia kan. Plus kali min kan plus kali min berarti 4 jawaban perpindahan. Contoh soalnya, sebuah benda ditarik oleh dua gaya. Gaya pertama F1 sama dengan 5 Newton ke arah timur dan gaya kedua F2 sama dengan 12 Newton ke arah utara.
beberapa gaya yang ada pada benda dan benda bergerak di permukaan. Kita pakai rumusnya. Rumusnya diketahui sesuatunya S2-nya ke arah utara, berarti menunjukkan arah benda bergeraknya. Minus 7 Newton. Sedangkan tanda minus ini menunjukkan arah cara menggambar vektor kayak vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, panjang, dan arah anak panah. Dan kita ketahui ini arah vektor. Dan ini panjang vektor. Sama ini pangkalnya. Lanjut ke notasi vektor. Notasi vektor, penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non kapital yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya atau ditebalkan. Contohnya kayak ini. Ini dapat ginian ini. Contoh vektor A sama dengan yang di atas, jika menyatakan arah kanan maka dia plus atau arah kiri dia minus, dan yang di bawah menyatakan arah atas plus dan menyatakan arah bawah minus. Karena dia plus, jadi arah panahnya itu ke atas ke kanan. Satu, dua, ulang. Tiga, oh nanti satu, dua, tiga. Aku di sini jadi komunitas kami. Jadi ini satu, dua, tiga. Berarti yang dari sini itu sampai sini. Sampai sini? Ini. Pas yang dari sini sampai. Ulang dari karena dia plus, arah panahnya ke kanan. Karena dia plus, arah panahnya ke kanan ke atas. Selanjutnya untuk vektor F3 atau ruang 3. Di sini kita akan memakai tinggi.
Untuk sumbu Z, yang pertama untuk sumbu X itu sama dengan depan belakang, yaitu yang ini, yang depan ke belakang. Enggak. Yang ini belakangnya, ini depannya. Yang belakang. Oh iya. Terus ada sumbu Y. Sumbu Y ini untuk menentukan sumbu dari kiri ke kanan, yaitu ini. Dari kiri ke kanan. Dan terakhir sumbu Z untuk menentukan arah atas ke bawah. Jadi atas ke bawah. Untuk contohnya kita bisa tulis A sama dengan 2, 3, 2. Vektor A sama 2I plus 3G plus 5. Belum bayar bayi taman no. Gini dah udah bener dah sampai sana yang itu contoh. Dia mau minyak kotak. Enggak usah. Apa terus? Kamu terus Don, terus Don. Aduh, ikut Don, terus mantap. Apa nih? Vektor posisi dah Don. Kemudian ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Contohnya vektor posisi A. Vektor 0A sama dengan 4 atau vektor A sama dengan 4. Untuk sumbunya kita bisa tulis seperti ini. Mulai Don. Selesai juga langsung buat lagi kan. Untuk sumbunya kita bisa tulis seperti ini. Karena vektor A itu sama dengan 4 minus dan tidak ada minus, maka kita akan tulis dari kiri ke kanan dan ke atas. Kiri kanan. Dari titik 0 ke atas. Berarti kita akan cari 4 dan 7. Dan kita bisa pilih seperti ini. Ya, sampai gambar. A sama dengan A 4,7. Menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkat dan koordinat titik ujungnya. Itu misal contoh soalnya itu kayak gini. Jika diketahui titik A-nya, titik A sama dengan 2,3 dan B-nya sama dengan 8,5. Tentukan vektor AB. Berarti ini diketahui, yang ini ditanyakan.
vektor AB. Cara pertama buat nyarinya itu buat dulu yang pertama kan yang dicari itu dari titik A itu 2 dan 3. Terus buat dari B nya 8,9. Buat nyari titik AB nya itu pakai rumus yang ini. AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan kan tadi vektor B nya kan 8,5 berarti 8,5 dikurang 2, 3. 8 dikurangin 2 kan 6. 5 dikurang 3, inilah titik AB. 6,62. Di sini. Vektor AB sama dengan 62. Lagi. Ada gampang orang itu. Sama cara dia yang lain yang sama juga. Yang kita lihat ini. Ayo kamu jelasin. Aduh, ada itu. Perkalian vektor yang pertama dibagi 2 perkalian titik produk perkalian silang terus yang pertama perkalian titik atau dot produk adalah perkalian 2 vektor yang akan menghasilkan besaran skala. Yang kedua perkalian silang atau cross produk adalah perkalian 2 vektor yang akan menghasilkan besaran vektor. Perkalian 2 vektor contohnya begini. Contohkan perkalian 2 vektor. Perkalian 2 vektor. Yang pertama vektor A sama dengan I plus 2J plus 2K. Sebenarnya nanti
min 1. Yang pertama kita cari itu kali B vektor B itu dot produk. Terus yang B vektor A dikali vektor B cara pengerjaannya itu yang pertama kita cari itu yang ini dot produknya yang A vektor A kali vektor B sama dengan rumusnya itu X1 kali X2 plus XY plus Y1 kali Y2 plus Z1 kali Z2 sama dengan kan 1. Yang ini dulu ya, yang ini dulu, misal X nya itu sama dengan I, terus J nya itu sama dengan Y, H nya itu sama dengan Z. Jadinya ini kan yang X dulu berarti I nya dulu, I itu sama dengan 1 tapi nggak ditulis satunya gitu. Nah berarti 1 kali min 3 tambah J1 nya itu kan J kan, yang J yang A nya kayak ini 2 dikali min 2 ya. K nya itu sama dengan Z 2 kali K nya itu sama dengan 1 tapi nggak ditulis sama kayak yang tadi. Balik lagi 1 kali min 3 2 kali min 2 min 4 tapi kalau mau ntar dah. Terus plus 2 kali min 1 min, ini kan plus kali min kan min kan, terus lagi plus kali min kan min 2. Kamu lihat ada itu ya, bisa bener dah. Kan kita punya hutang kan 3, lagi ditambah lagi hutang 4, berarti turunnya itu lagi juga nambah hutang gini ya, jadinya plus gitu loh, 9 min 9 ini. Terus yang buat cross produknya itu yang B kan yang kalau cross produknya itu pakainya yang kan vektor A kali vektor B itu kayak gini, pakai cara ini. Ini kan tadi itu 1 J nya 2, H nya 2, I nya 1, J nya 2. Terus yang di bawah itu baru taruh B nya yang min 3, min 2, min 1, min 3, min 2.
Untuk cara perkaliannya itu kayak kali yang kali miring dari I kan, miringnya itu ke sini, D ke sini, yang ini ke sini, terus yang D dari sini ke sini, ketiga gitu. Terus kalau yang K dari sini ke sini itu dijumlahin, kan tadi ingat 2 kali min 1 itu min 2i plus yang ini 2 kali min 3 sama dengan min 6d plus kali yang K 1 kali min 2 sama dengan min 2. Ini jawabannya untuk perkalian yang dot produk dan produk. Aneh dia gampang itu, jujur semua. Ini gampang. Nah, aku berhenti tanya jawab jelas. Dik tahu ya. Untuk lanjut dah nih biar cepet selesai jawabannya. Masukkan vektornya. Ada 4. Silakan. Bisa saya. Serah terima untuk resultan vektor. Lanjut ke resultan vektor. Contohnya yang pertama, 2 buah gaya masing-masing 10n, berarti diketahui 10n F1 bekerja pada suatu benda sudut antara kedua gaya itu. F2 juga sama 10n, terus sudut antara kedua gaya berarti delta. Yang ditanya itu besar resultannya. Yang ditanyakan itu R-nya. Nah, rumus yang dipakai untuk resultan vektor itu pakainya itu yang R sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Kan F-nya nih ditemuin kan, F-nya kan sudah ditemuin, jadinya langsung aja 10 kuadrat plus 10 kuadrat plus 2 kali 10 kali 10 kali cos 60 derajat sama dengan 10 kali 10 mati 2 kali 10 20 kali 10 cos 60 itu berapa? Bentar deh. Mati. 100 tambah 100 200 ditambah 20 kali 10 200. Nah, cos dari 60 derajat itu kan 0,5 sama dengan akar 200 ditambah 200 kali 0,5 berapa?
kali 0,5. Ambil 100. iya. Kurang cepat. 200 tambah 100, 300. Akar dari 300. Cara mudahnya buat nyari akar itu kayak gini. 300 dibagi dari yang terkecil, dibagi 2 bisa. Jadinya 150 Bagi 2 bisa berapa? 50 buat 5. Bagi 2 dua. bisa kan hasilnya pasti koma-koma. Pakai ini coba pakai 300 bagi 3 bagi 2 aja 4. dulu. Bagi Bagi 2 dulu. Bagi 2 6 bagi 2 3. Kan ini ya, kan dia udah punya pasangan nih. Punya pasangan kan dia udah punya pasangan kan. Kalau dia 2 itu jadiin 1, kalau dia udah punya pasangan itu jadi 1. Ini punya pasangan jadi 1. Ini turun 5 lah gitu. 1 aja gitu yang turun, soalnya dia udah punya pasangan. Yang ini turun 2 dikali. Nah, yang ini nih, yang 3 ini tetap dalam kurung, dia nggak ada pasangannya, soalnya kan jadinya tetap dia jadi akar 3. Nah, yang di luar akar ini bisa kamu jumlahin 5 kali 2 10. Berarti inilah dia dulu akar 3. Akar dari 300 adalah 10 akar 3. Sama aja ya, buat nyari anunya juga, kedua vektornya juga kayak kamu cari F1. Bedanya itu yang diketahuinya aja. Nah, buat yang ini sama aja sih semuanya udah yang ini ini udah